wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para teman Tanjung Enim Radio, masih dari kawasan Gedung Serbaguna PT Bukit Asam Pesisir Tbk Tanjung Enim. Kami hadir menjumpai Anda di obrolan siang kita hari ini bersama Mas Denny, seorang Ketua DPC Projo Muara Enim ya. Yeah. Masih muda tapi punya potensi yang luar biasa dengan obrolan ya. Masih muda, ganteng lagi. Ganteng lagi. Tapi kalau yang lihat di IG dia bisa ngelihat oh memang ganteng beneran ya, bukan cuma bualan kita aja tapi memang ganteng beneran ya. Orangnya berwibawa. Nah seperti inilah yang kita harapkan generasi-generasi muda punya potensi yang sangat luar biasa untuk salah satu tujuan baiknya untuk membangun kota Muara Enim. Mas Dini tadi sudah diceritakan kegiatan-kegiatan vaksin yang hasilnya luar biasa ya. Mungkin di luar dugaan waktu itu pesertanya ya. Hanya mengharapkan sekian, ternyata yang antusiasnya luar biasa ya. Dan kita harapkan juga nanti ke depannya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang lebih bermakna mendukung pemerintah, mendukung pemerintah Kabupaten Muara Enim juga. Sampai sekarang pengurusnya sudah berapa orang nih di Projo Muara Enim yang aktif ya, ataupun mungkin yang karena kesibukan jadi tidak terlalu aktif beneran? Jadi untuk di Dewan Pimpinan Cabang atau DPC itu terdiri dari 21 orang pengurus harian ya. Kemudian untuk anggota kita mempunyai pimpinan anak cabang di PAC, beberapa kecamatan ya. Dari 22 kecamatan kita sudah bentuk 12 kecamatan, ya. Di Kabupaten Muara Enim. Kemudian untuk keseluruhan anggota kita sudah mempunyai lebih kurang 620 orang di mencakup Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim ya. Dari DPC sendiri ada rencana untuk ke PAC untuk mengadakan semacam vaksin karena memang lagi digaung-gaungkan vaksin ini. Kemarin kita menerima usulan dari PAC Hujan Mas ya. Hujan Mas untuk mengadakan vaksin di Kecamatan Hujan Mas. Kecamatan Hujan Mas ya. Namun kita masih menimang-nimang ya sasarannya siapa gitu kan, apa lansia atau milenial. Iya, paling tidak mereka mendata dulu calon pesertanya ya. Kemudian baru kita bisa melakukan lagi kerjasama untuk mengeksekusi kegiatan ini. Ya. Dan sepertinya di 12 kecamatan ini sudah satu suara dalam arti siap untuk mendukung kegiatan DPC Projo ya. Dan tadi menyinggung seperti yang Mas Anggi sampaikan, itu kenapa sih biasanya banyak lahir di daerah A, suatu saat akan kembali ke sana? Anda punya alasan sendiri tidak mau kembali ke daerah asal tempat kelahiran? Kalimantan. Panas. Padahal kan wacana sana rencana jadi ini ya, ibu kota. Salah satu daerah di sana. Jadi untuk ke sana kalau kita melihat pandangan ke depan ada penglihatan ini ya, ke depan mungkin enggak, oleh karena di sini sudah saya mempunyai istri PNS di Muara Enim, tugas di Puskesmas Kota Muara Enim. Saya mempunyai 2 orang anak gitu kan. Namanya mungkin untuk kembali ke Pontianak itu saya ini katakan numpang lahir baik. Di Pontianak. Jadi numpang lahir di situ, umur 4 tahun balik lagi ke Muara Enim. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, Anda termasuk penganut lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Jadi artinya susah apapun kita tetap membangun negeri sendiri, Kabupaten Muara Enim ya. Jarang-jarang nih Mas Anggi orang-orang yang punya potensi seperti ini. Nah, jadi cerita Kalimantan nih Mas, saya baru teringat. Ternyata nyambung nih. Saya juga jadi gini. Nama saya tuh Kalsum. Nama tengah saya tuh Kalsum. Nah, ternyata Bapak jadi gini.
Nama saya Kalsum itu ternyata saya bertanya kenapa nama saya Kalsum, saya kan laki, maksudnya Kalsum itu kan identik dengan wanita. Ternyata itu Kalsum itu Kalimantan, Sumatera. Jadi ada tradisi nih Mas di keluarga kita itu kalau lahir itu biasanya dinamai sesuai dengan tempat atau kejadian. Nah, itu orang Batak tuh. Saya Batak. Bangga banget. Kalau Batak kayak gitu Mas. Jadi saya punya saudara namanya Ronggur. Saya tanya nama apa arti Ronggur? Ternyata petir. Jadi pas dia lahir bunyi petir. Nah, itu orang Batak tuh. Nah, tapi saya juga punya teman namanya Indra Supelit. Kenapa Supelit? Karena pas lahir dia punya om pelit, nggak mau bantuin. Wah, aneh lagi. Saya pikir orang Jawa Supelit ada sunya, bukan. Oke. Kalau ketua DPD kami Hidayat Komsu itu apa tuh, Kombreng Surabaya. Itu asli, Jadi Mas? iya di desa di Kombreng itu ada nama desa itu Kombreng Surabaya namanya. Itu asli itu. Iya, ada nama desa. Ada ya, oke benar. Itu awalnya karena ada orang Surabaya atau Daerah itu Memang ada nama daerah. Komsu tuh oke. Nah, para teman, ini cerita lucu loh yang baru kita bahas adalah nama dan ini tempat lahir gitu dan sehingga bisa membuat nama seseorang. Nah, gini, Mas, saya akan sedikit keluar jalur nih. Tapi ini serius, masalah serius. Nih, apa sih tanggapan Mas Denny nih sekarang yang sedang heboh di Tanjung Inim, bukan sedang digaung-gaungkan tentang Tanjung Inim menjadi tujuan kota wisata. Ini berdebar nih. Tanjung Inim kota wisata, oke. Membicara Tanjung Inim kota wisata, saya sangat sepakat. Saya sangat sepakat sekali. Karena beberapa waktu lalu perdanya udah disahkan oleh DPR. Nah, jadi saya ini kalau pribadinya tenaga ahli fraksi di DPR. Jadi di luar sana saya adalah ketua Ormas. Di sisi lain saya mengamatin apa yang terjadi baik itu di pemerintah maupun legislatif gitu kan. Eksekutif legislatif. Nah, untuk Tanjung Inim kota wisata sendiri yang perlu dibenahi atau digaungkan adalah suatu semacam adanya seperti kuliner gitu. Kemudian tata kotanya rapi. Kemudian yang di sini baru dibangun pedestrian. Ada lagi ya, artinya benar-benar menjadikan Tanjung Inim ini sebagai kota wisata yang mana banyaknya warga di luar khusus Kabupaten Muara Enim ini datang ke Tanjung Inim melihat wisata itu sendiri. Ya bisa dijadikan wisata tambang mungkin bisa gitu kan. Jadi seperti ini tambang batu bara di Tanjung Inim gitu. Kemudian seperti ini kultur masyarakatnya, kemudian seperti ini katakanlah tuh kehidupan hari-hari masyarakat setempat. Jadi kami sangat sepakat apa yang didengungkan oleh pemerintah daerah menjadikan Tanjung Inim ini sebagai kota wisata. Sangat mendukung sekali. Sip. Para teman kaget dong, ya kan? Lain yang ngomong ketua organisasi. Kemarin-kemarin kita selalu kedatangan tamu bujang gadis, seniman, budayawan, segala macam asli Tanjung Inim Muara Enim. Nah, sekarang nih organisasi, ya kan lain ngomongnya, menambah wawasan kita semua. Oke, para teman, akan kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.